warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Kita ketahui salat Idul Adha kali ini berbeda dengan salat Idul Adha kita di tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Karena kita umat manusia seluruh dunia dan khususnya di Indonesia berada dalam satu ujian musibah COVID-19. Dan juga kita ketahui bahwa jamaah haji kita juga dari berbagai dunia khususnya Indonesia juga tidak bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga musibah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya di bumi kita Indonesia tercinta ini, dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa, utamanya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang selalu merujuk dan selalu menjadikan referensi dan selalu menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah kita dalam berbagai apapun kegiatan dan profesi kita. Khatib mengajak di mimbar yang berbahagia ini, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan modal itulah kita akan selamat dunia, selamat di akhirat nanti. Kaum muslimin, kita berdoa kepada Allah semoga semua amal ibadah yang sudah kita laksanakan masa lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ridhonya. Dan kita mohon juga semoga umur kita ke depan kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan amal ibadah kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kalaulah hari ini hari terakhir bagi kita salat Idul Adha, bagi kita beribadah, semoga hari ini adalah hari terbaik bagi kita persembahkan kepada Allah dalam rangka ketaatan dan kepatuhan kepada-Nya. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, topik khutbah kita hari ini adalah
keteladanan dari keluarga Ibrahim alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, baru saja kita selesai melaksanakan salat Idul Adha dengan takbir, ruku, sujud sebagai manifestasi perasaan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan asma Allah, kita gemakan takbir, tahlil, tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Takbir, tahlil dan tahmid yang kita ucapkan bukan hanya sekedar gerak disebutkan nama Allah, bergetar hatinya dan timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang bila disebutkan asma Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Semoga kita selalu meningkat dan bertambah iman kita. Melalui mimbar yang bahagia ini, Khatib juga ingin menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa dengan kita menundukkan kepala, menundukkan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita campakkan jauh-jauh sifat dan baju kerakusan, kesombongan, keangkuhan, kecongkakan dan egoisme yang mungkin kita pakaikan selama ini. Semua baju dan sifat-sifat negatif itu akan menjauhkan kita dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun pangkat dan kebesaran yang kita miliki, semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kekayaan, kekuatan, miskin dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun hebat kekuasaan, pengaruh yang kita miliki tidak berdaya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dengan simbol berkorban yang kita akan lakukan, berarti kita telah menyembelih sifat-sifat kebinatangan, kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, egoisme, kerakusan, kelobaan, ketamaan, ketidaksolidarisasan, hubung dunia dan memperturutkan hawa nafsu. Mari kita perbaiki dalam diri kita dengan memakaikan baju takwa, istiqomah, qanaah, iffah, tawadhu dan ikhlas. Sebab apapun atribut yang dimiliki oleh manusia itu tidaklah mulia di sisi Allah, dan orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Idul Adha yang berarti hari raya menyembelih hewan kurban sebagai bentuk tanda syukur dan media mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kebaikan yang telah diberikan kepada kita, yang kita tidak sanggup menghitung nikmat itu, sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah itu. Karena itu kurban adalah bentuk syukur dan bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan apa yang terbaik daripada yang kita miliki. Karena belumlah kita disebut menjadi manusia yang paling purna dalam berbuat kebaikan jika kita belum mampu menginfakkan
berkorban dengan apa yang terbaik, sebagaimana firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belumlah kalian disebut melakukan kebaikan paripurna sebelum kalian mampu menginfakkan apa yang kalian punya. Kaum muslimin, dalam hidup ini ada dua orientasi hidup orang yang saling kontradiktif, yang saling bertabrakan satu sama lain. Yang pertama adalah pola hidup yang berorientasi kepada kehidupan akhirat dan kebaikan yang banyak. Itulah pola hidup Al-Kausar. Yang kedua adalah pola hidup yang berorientasi kepada kehidupan dunia, kehidupan hedonistik, kehidupan material. Itulah pola hidup at-takasur. Semoga kita terhindar dari pola hidup yang kedua ini. Pola hidup Al-Kausar, yaitu orang yang selalu berusaha mensyukuri nikmat Allah sebanyak-banyaknya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan salat dengan baik dan tepat waktu, melaksanakan segala sesuatu dengan ikhlas, dan memberikan infak dan sedekahnya dengan yang terbaik. Itulah pola hidup yang telah dicontohkan oleh Ibrahim dan dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pola hidup yang kedua adalah pola hidup at-takasur. Orang yang orientasi hidupnya mementingkan kehidupan materi, mementingkan kehidupan dunia, mementingkan kehidupan hedonistik, sehingga dia lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting dan fondasi dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah. Karena tidak jarang rumah tangga yang dibangun bukan atas dasar kesabaran, bukan akan dasar keikhlasan, tidak jarang berantakan. Begitu juga kaum muslimin, kalau pada aspek yang lebih besar di negara kita ini, kalau negara ini tidak dipimpin oleh orang yang punya sifat kesabaran, yang punya sifat berkorban, yang punya sifat ikhlas, maka tidak jarang kita mendengar dan menemukan di antara oknum pemimpin kita yang berurusan dengan hukum karena dia tidak ikhlas dalam memimpin, karena dia tidak iman dalam memimpin, karena dia tidak yakin bahwa sebesar netron proton dari yang dilakukan dalam hidup ini akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sejarah korban bermula dari ujian terhadap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Karena beliau lulus dari ujian itu, maka Allah memberikan predikat Khalilullah, kekasih Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Sebab keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim melebihi cintanya kepada Allah daripada kepada yang lain. Karena itu, kalau kita ingin mendapatkan predikat Khalilullah, maka teladanilah Ibrahim dalam hidup ini. Perintah itu diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 202. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al-ma'tuma satajiduni
insya Allah ketika anak itu sudah balik, mampu berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata kepada anaknya, qala ya bunayya, hai anakku tercinta, ini ara fil manam, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi ayah, anni ashabuka, ayah menyembelih anak, ayah menyembelih kamu, kata ayahnya. Panzur mahjata, maka pikirkanlah apa terjadi. Ismail menjawab, qala ya abati al ma'tuna, hai ayahku, laksanakanlah perintah itu. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Mudah-mudahan ananda nanti termasuk orang yang sabar. Di sisi Allah bukan ditentukan oleh atribut keduniaan yang dia miliki, tapi sejauh mana ketakwaan, keikhlasan dan pengorbanan yang dia lakukan. Yang kedua, kecintaan, keikhlasan dan pengorbanan kita kepada Allah harus di atas segalanya. Jangan kecintaan kita kepada Allah lebih rendah dari kecintaan kita kepada yang lain. Yang ketiga, sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat, atau kita harus upayakan yang kuat untuk membentuk anak-anak kita menjadi anak yang salehah dan saleh, berbakti kepada Allah, kepada kedua orang tua dan kepada nusa dan bangsa seperti yang dicontohkan oleh Ismail alaihissalam. Keempat, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia ialah membuat Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mempunyai arti besar. Dari sejarahnya itulah lahir kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sekalipun setiap hari dikuras berjuta-liter oleh manusia, sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling ikhlas, sabar, tabah, tawakal, yaitu Hajar dan putranya Ismail. Kelima, kegigihan iblis dan setan menggoda ketiga unsur manusia ini dalam berkorban adalah simbol bahwa kita juga selalu digoda, selalu dikelilingi oleh setan untuk menggoda kita. Karena itu waspadalah dan jangan pernah lalai dari ingat bahwa setan itu selalu menggoda kita. Allah katakan aduun mubin, ya, musuh yang nyata. Walaupun tidak nampak kayak kita melihat Bapak Ibu ini, tapi nyata di situ dia sudah sejak manusia ada itu sampai akhirat nanti menjadi musuh kita. Itu maksudnya yang nyata. Itu bukan nyata dalam artian bisa dilihat, tapi nyata dia selamanya menjadi musuh kita. Karena itu jangan pernah bersama dengan setan yang harus mampu mematikan nafsu kebinatangan kita yang ada dalam diri kita. Kita buang kecongkakan, kesombongan, egoisme, keserakahan. Jangan dibiarkan tumbuh subur, sehingga yang tumbuh adalah keikhlasan, ketakwaan dan kecintaan seperti yang dicontohkan Ibrahim dan Hajar serta Ismail. Ketujuh, mari Idul Adha ini kita gunakan untuk membuka hati kita untuk berkorban bagi negeri kita tercinta ini yang sedang dilanda wabah COVID-19 dengan memberikan bantuan semampu yang kita beri. Kedelapan, akhirnya dalam kondisi seperti ini banyak kita berharap, berusaha, berdoa, mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita,
elit-elit kita dalam berjuang, hendaknya mereka dengan ikhlas dan tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi kelompok, tapi berjuang untuk kepentingan kemakmuran masyarakat, bangsa, negara. Ketatipun perjuangan itu tidak mudah, memerlukan pengorbanan yang besar. Hanya orang-orang yang bertakwa yang sanggup melaksanakan perjuangan dan pengorbanan ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ikhlas, menjadi orang-orang yang gemar berkorban, menjadi orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai yang lainnya. Mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita, memberikan